Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Sehat? Sehat Ibu. Puasa tidak? Puasa Ibu. Alhamdulillah ya, semoga puasanya lancar sampai akhir ya. Oke, sebelum itu Ibu akan absen dulu ya, didengarkan namanya. Nama Abdullah. Hadir Ibu. Adia. Hadir Ibu. Abdul. Hadir Ibu. Ali Ramadan. Hadir Ibu. Andini. Anissa. Hadir Ibu. Arfi. Hadir Ibu. Azra. Hadir Ibu. Akila. Bilal. Hadir Ibu. Bunga. Barila Atta. Cahya. Hadir Ibu. Dharma. Hadir Ibu. Desiana. Delva. Hadir Ibu. Farsha. Hafid. Hadir Ibu. Haila. Hadir Ibu. Muhammad Alif. Hadir Ibu. Ranzani. Risma. Hadir Ibu. Maryam. Hadir Ibu. Shanala. Hadir Ibu. Sofia. Hadir Ibu. Bode Sakina. Hadir Ibu. Ahmad Salim. Ibu. Oke. Jadi yang tidak hadir ada 3 orang ya. Ibu. Ini sakit apa atau apa? Ada yang tahu? Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Masih ingat tidak pelajaran sebelumnya, mata pelajaran sebelumnya? Ada yang masih ingat? Pelajaran sebelumnya. Buka bukunya. Terakhir materinya itu sampai di mana? Materi terakhirnya. Di materi apa? Di penyajian dan data. Coba buka bukunya pada materi penyajian data. Materi sebelumnya itu yang saya tuh belajar tentang mengumpulkan data dalam bentuk tabel. Kenapa sih data itu harus dikumpulkan dalam bentuk tabel? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak kenapa pengumpulan data itu harus menggunakan tabel? Ibu kasih contoh ya, misalnya kalian punya banyak buku nih, dan kalian ingin menghitung buku-buku tersebut. Apakah perlu membawa buku-buku itu di depan untuk menghitungnya? Susah tidak untuk menghitung banyaknya buku itu? Jadi tujuannya tabel itu adalah supaya kalian tahu, misalnya nih ada buku. Dengan tabel itu kalian bisa menghitung jumlah bukunya. Jadi lebih mudah dibandingkan membawa bukunya yang banyak itu. Oke. Hari ini kita akan lanjut pada materi penyajian data, yaitu pada materi piktogram. Ayo dibuka bukunya pada materi piktogram. Sebelumnya itu mau tanya, ada yang tahu apa itu piktogram? Coba di suaranya
semua siswaannya apa? Pisau ya. Selanjutnya gorengan. Apalagi? Hah? Hercules. Apalagi? Es buah. Apalagi? Cincau. Apalagi? Nasi padang. Ada lagi? Pisang hijau. Yang lain? Yang lain ada? Kue lapis. Apa? Oh, labu. Apa lagi? Ada lagi? Lontar. Ada lagi lontar. Ada apa lagi? Ini jalan kote. Brownies. Pasti semua pernah makan makanan ini untuk buka puasa, bukan? Pasti bukan hanya satu orang yang makan buka puasanya pakai nasi padang, es buah, risol, atau gorengan. Kalau misalnya kita mau hitung satu-satu, sulit tidak? Sulit tidak? Kalau misalnya yang kita harus menghitung yang suka risol berapa orang, sulit tidak? Sulit. Bagaimana sih supaya lebih mudah untuk kita menghitungnya? Caranya yaitu kita akan buat dengan piktogram. Piktogram itu menyajikan data dengan gambar. Contohnya ya, jajanan ini es buah. Bagaimana kalau kita gambar banyaknya yang suka es buah itu kita asumsikan pakai gambar. Dimana di gambar ini kita bisa lebih mudah menghitung banyaknya siswa atau banyaknya orang yang menyukai es buah. Misalnya satu gambar ini kita wakili dengan 2 orang. Kalau misalnya satu gambar diwakili 2 orang, maka banyaknya yang menyukai es buah adalah 4. Kemudian misalnya risol. Risol gimana ya? Bisa ya. Jika di gambar ini yang menyukai risol diwakili satu gambar diwakili oleh 2, maka berapa siswa yang menyukai risol? 6. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar program di mana tujuan pembelajaran yang kita akan capai itu adik-adik semua bisa membaca, membuat, dan menganalisis piktogram, menganalisis data dengan piktogram. Baik, untuk yang lebih lanjut, bisa terlihat? Untuk lebih lanjutnya kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat datang di Laboratorium Belajar SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika, bab 6, piktogram dan diagram bata. Bagian A, piktogram. Piktogram adalah diagram gambar yang datanya disajikan dalam bentuk gambar untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Guna penyajian data yang lain, tentu saja kita bisa menggunakan gambar-gambar yang lebih menarik, seperti gambar mobil, pohon, uang, dan sebagainya. Gambar yang digunakan disesuaikan dengan objek yang dideskripsikan untuk mewakili sejumlah objek. Contoh, perhatikan tabel hasil panen sayuran berikut. Hasil panen sayuran disajikan dalam satuan kilogram. 1. Hasil panen sawi 12 kg. 2. Hasil panen wortel 8 kg. 3. Hasil panen kubis 7 kg.
4. Hasil panen tomat 10 kg. Penyelesaian. Pertama, hasil panen sawi adalah 12 kg. Selanjutnya, kita gambarkan sawi sebanyak 12 buah. Kedua, hasil panen wortel adalah 8 kg. Kemudian, kita gambarkan wortel sebanyak 8 buah. Ketiga, hasil panen kubis adalah 7 kg. Lalu, kita gambarkan kubis sebanyak 7 buah. Keempat, hasil panen tomat adalah 10 kg. Selanjutnya, kita gambarkan tomat sebanyak 10 buah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang piktogram dengan skala. Guna memudahkan dalam penyajian piktogram, perlu dibuat dengan skala untuk mewakili data tersebut. Contoh, guna menjaga kebersihan dan kesehatan di dalam rumah, Aldi dan keluarganya memilah sampah selama 2 minggu. Aldi mendata jenis sampah yang didaur ulang. Berikut adalah hasil pemilahan yang dilakukan Aldi dan disajikan dalam bentuk tabel. 1. Sampah plastik ada 40. 2. Sampah kaca ada 12. 3. Sampah kaleng ada 24. 4. Sampah kardus ada 20. Penyelesaian. Agar lebih mudah kita dalam membuat piktogram, sekarang kita buat skala dengan keterangan jika satu gambar mewakili 4 buah. Pertama, sampah plastik ada 40. Karena satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan plastik sebanyak 10 buah. Karena 10 kali 4 sama dengan 40. Kedua adalah, sampah kaca ada 12. Karena tadi satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan kaca sebanyak 3 buah. Karena 3 kali 4 sama dengan 12. Berikutnya adalah, sampah kaleng ada 24. Karena satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan kaleng sebanyak 6 buah. Karena 6 kali 4 sama dengan 24. Dan yang terakhir adalah, sampah kardus ada 20. Karena satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan kardus sebanyak 5 buah. Karena 5 kali 4 sama dengan 20. Lembar tugas siswa. Ya. Bisa dilihat contoh pertanyaannya. Sejauh ini, bagaimana pemahaman adik-adik terkait dengan piktogram? Apakah lebih mudah menggunakan gambar atau ditulis seperti itu? Jadi satu gambar itu bisa mewakili satu buah atau bisa mewakili 4 seperti contoh yang di papan ini. Bisa kita lihat, menjelaskan yang dimaksud piktogram. Perhatikan piktogram berikut ini untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Bisa dilihat jajanannya yang paling sering dibeli oleh siswa. Ada es sirup, batagor, kue pancong, cilok, dan somai. Dimana keterangannya itu satu gambar itu mewakili berapa jajanan? Berapa? Jika satu gambar mewakili 4 jajanan, berapakah siswa yang menyukai es sirup? Ada yang bisa jawab? Jika satu gambar ini mewakili 4 jajanan, maka berapa siswa yang menyukai es sirup? Kita hitung ya, berapa gambar dari es sirup? Sama-sama ya hitungnya. 1, 2, 3. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Dari belakang. Gambarnya 8. Totalnya yang menyukai batagor. Satu gambar mewakili 4 jajanan. Totalnya? Yang ini bisa jawab? Satu gambar mewakili 4 jajanan. Hitung ada berapa gambar batagor di gambar di soal itu. Bisa? Berapa? Bisa sore. Bisa berdiri jawab pertanyaannya. Berdiri di sini saya. Hitung ada berapa gambar?
berapa jajanan? Jadi totalnya dari mana 32? Berapa? Iya, dari 8 dikali 4. Selanjutnya kue pancong. Siapa yang bisa mendengar? Silakan berdiri. Ada berapa gambar kue pancong? Satu gambar mewakili berapa jajanan? Totalnya 28. Pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Ya, 28. 28 dari mana? Besar suaranya. 7 dikali 4. Oke, yang lain cilok, gitu. Yang lain cilok. Ada yang bisa jawab? Untuk cilok, berapa total anak yang menyukai cilok? Jika satu gambar mewakili 4 jajanan. Berdiri ya, satu tangan. Kamu berapa totalnya yang menyukai cilok? 6? Ya, 6 dikali totalnya 24. Selanjutnya somai. Siapa yang bisa? Ada. Berapa gambar somai? Mewakili satu gambar mewakili berapa jajanan? Jadi berapa jajanan siswa yang menyukai somai? 16 dari 4. Oke. 1. Jelaskan yang dimaksud piktogram. Perhati nomor 2 dan 3. Apa jumlah siswa yang sering jajan batagor? 4. Samping. Pembahasnya, piktogram adalah pajajanan yang paling sering dibeli siswa. Hub jelas. 3. Berapa jumlah siswa? Dari gambar ya, jajanan apa yang paling banyak dibeli oleh siswa? Totalnya berapa? Total keseluruhannya? 40. Yang paling sedikit? Somai. Oke. Paling sedikit adalah somai. Cilok. Jawab. Oke. Sejauh ini ada yang belum dipahami? Yang belum paham boleh angkat tangan. Sebelum nanti dikasih tugas. Di piktogram itu adalah bentuk penyajian data menggunakan gambar. Jadi gambarnya itu bisa mewakili 1, 2, 3, atau 4 tergantung pertanyaan soal. Jadi kalau untuk piktogram ini harus pandai-pandai perkalian. Semua tahu kan perkalian? Atau ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu perkalian? Semua tahu kan? Oke, coba kita lihat contoh lain yang ada di bukunya. Semua lihat bukunya. Di contoh yang nomor 2 itu. Yang ini, nomor 1. Lihat semuanya di bukunya. Yang di halaman berapa? Halaman 52. Bisa dilihat. Di situ keterangannya satu gambar mewakili berapa siswa? 100. Gambar yang pertama, satu orang mewakili berapa siswa? 1. Lalu berapa siswa yang menyukai sepak bola? 8. Ya betul. Yang lain banyaknya kardus berapa? Gambarnya 12. Satu gambar itu mewakili 2 buah. Jadi totalnya adalah 20. Ada yang belum? Satu gambar itu mewakili 2 buah. Dihitung baik-baik. Berapa dapatnya? 4. Jadi sejauh ini ada yang belum dipahami? Oke, selanjutnya kita akan bekerja dalam kelompok. Bisa? Oke.
Sudah? Kalau sudah jangan bersuara. Oke, perhatikan dulu di depan. Silakan perhatikan di depan, tulis tugas petunjuk pengerjaannya, dan di belakang perhatikan di depan. Oke, silakan dilihat lembar kerjanya. Pertama, silakan tulis kelompok dan nama anggota kelompoknya ya. Kemudian baca petunjuknya. Amatilah benda-benda yang ada di dalam tas anggota kelompok Anda. Buatlah piktogram benda-benda tersebut dan jawablah pertanyaan dengan tepat. Jadi caranya kalian bisa melihat apa saja benda-benda yang ada di dalam tas adik-adik semua. Lihat misalnya contoh nih, pertama ada buku. Kemudian adik-adik tentukan satu gambar itu mewakili berapa benda. Bisa 1, 2, 3 tergantung adik-adik semua. Paham? Kemudian digambarkan bendanya. Misalnya ini buku, misalnya ibu bilang satu gambar itu mewakili satu benda. Pertama benda pertama, perhatikan dulu. Misalnya benda pertama itu adalah buku dan ibu menentukan bahwa benda itu, satu gambar itu mewakili satu benda, dan misalnya di kelompok ini bukunya ada 5 misalnya, berarti ibu menggambarkan berapa buku jika satu gambar mewakili satu benda. Di 5. Paham? Terserah mau tulis apa yang ada di dalam isi tas kelompok kalian, bisa? Oke, kalau ada yang belum mengerti silahkan angkat tangan. Ada yang belum paham? Bagaimana? Di benda tulis dulu namanya, kemudian banyak benda digambar. Bisa? Ya. Bukunya harus tentukan satu. Nanti gambar itu mau berapa benda? 1, 2, 3. Paham? Paham. Ini paham? Ditentukan dulu benda-bendanya apa saja. Nanti bendanya apa aja yang di dalam tasnya.
Lembar kerjanya. Oke. Kelompok ini satu gambar mewakili berapa benda? Benda terbanyak apa? Berapa totalnya? 15. Kalau kelompok ini satu gambar mewakili berapa benda? Satu. Yang terbanyak totalnya 8. Kelompok ini satu gambar mewakili berapa benda? Yang terbanyak totalnya 15 gambar apa 15 gambar. Jadi total keseluruhannya 60. Kalau kelompok yang ini satu gambar mewakili berapa benda? Benda terbanyak totalnya 22. Kelompok ini satu gambar mewakili berapa benda? Yang terbanyak totalnya 12. Dan ini kelompok terakhir satu gambar mewakili berapa benda? Benda terbanyak totalnya. Oke. Semua sudah paham tentang hitung? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Perhatiannya dulu ke depan. Ada yang belum paham? Semua sudah paham? Jadi kalau dikasih tugas individu bisa dikerjakan? Bisa, Ibu. Sebelum kita kerjakan tugas individu, kita main game dulu ya. Ya semua. Tahu yang begini? Tahu yang begini tidak? Semua berdiri dulu, berdiri. Ya, bisa? Bisa? Bisa. Ayo. Ayo ikuti. Bagus. Lanjut. Pagi. Ada lagi satu. Pukul.
Silakan dikerjakan soalnya, tulis nama dan kelasnya. Di situ sudah ada keterangannya bahwa untuk soal pertama di situ satu gambar itu mewakili 5 soal. Perwakilan satu gambar mewakili berapa orang? Gambar mewakili 5 orang. Satu gambar mewakili 5 orang. Ya, kalau sudah nomor 1, selanjutnya nomor 2. Iya. Iya, jangan. Hitung dikali berapanya. Ya, selisihnya. Kalau ditanya selisih, harusnya itu kalau gambar nomor 2 itu satu gambar mewakili 8. Iya. 8 itu berapa kelas 2, berapa kelas 1? Kelas 2 berapa? Selisih kelas 3 dan kelas 2. Berapa kelas selisih kelas 3 atau kelas 3 berapa? Sudah. Berapa gambarnya? Berapakah jumlah siswa kelas 4? 25. Ada berapa gambar? 5. Kelas berapakah yang memiliki jumlah siswa 35? Kelas 2. Kelas 2. Betul semua? Betul. Nomor 3. Berapakah jumlah siswa kelas 1? 30. Kelas 1. 30. Betul semua? Betul. Kelas berapakah yang memiliki jumlah siswa 20? Kelas 3. Terakhir, berapakah selisih jumlah siswa kelas 2 dan kelas 1? 5. Ada yang salah? Kayaknya ini salah. Jawabannya berapa lagi? Kenapa 1? Jangan lihat gambar, lihat satu gambar itu mewakili
berapa? 3 dikali dengan 8. Ya, 24. Duduk. Tepuk tangan untuk temannya. Nomor 2 siapa? Oh, ya, silakan. Kelas berapakah? Oh, nomor 2 siapa? Azra. Ya, silakan nomor 2. Kelas berapakah yang memiliki jumlah sepeda 8? Kelas 2, karena di sini gambarnya hanya di mana satu gambar itu mewakili 8. Ya, tepuk tangan. Nomor 3. Berapakah jumlah sepeda kelas 1? Kelas 1. 24. Berapa gambarnya? Mewakili 8. jadi 3 dikali dengan 8. hasilnya 24. kayak nomor 4. Tepuk tangan dulu teman. Nomor 4. Berdiri saya. Selisih sepeda kelas 3 dan kelas 2. Kelas 3 berapa jumlahnya? Totalnya kelas 3 berapa jumlah sepedanya? Kelas 1 kelas ya, kelas 2. Jadi selisihnya ada ya, tentang temannya. Terakhir, siapa yang mau jawab? Ya. Berapakah jumlah total keseluruhan sepeda? Berapa gambar totalnya? 9 dikali dengan totalnya. Tangan untuk temannya. Ya, benar semua angkat tangan. Semua sejauh ini semua sudah paham? Oke. Kumpul. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jadi adik-adik sudah tahu ya, apa itu tik. Jadi yaitu adalah penyajian data menggunakan gambar di mana ada keterangan di bawahnya bahwa satu gambar itu bisa mewakili 1, 2 atau dan seterusnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas tentang penyajian data menggunakan diagram data. Oke. Ada yang mau bikin doa? Kalian. Ayo silakan. Teman-teman, sebelum kita selesaikan pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Amin.